Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022, tingkat kabupaten atau kota. Soal ini untuk tingkat satuan MI atau sederajatnya. Pembahasan soal ini bisa kita gunakan untuk melatih diri dalam soal-soal olimpiade yang terintegrasi dengan agama. Dan juga bisa kita gunakan untuk menghadapi KSM yang akan datang, yaitu KSM di tahun 2023 ini ya. Jadi langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Hasil dari 4 kurang 5 ditambah 6 dikurang 7 ditambah 8 dikali 9 dikurang 10 sama dengan titik-titik. Jadi, ini masih soal mudah ya. Tetapi untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu urutan operasinya. Jadi, di kasta teratas ataupun di tingkat paling atas ada tanda kurung. Kemudian, di tingkat selanjutnya ada pangkat ataupun akar. Kemudian di tingkat yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada kali dan bagi. Kemudian di tingkat terakhir ada tambah dan kurang. Jadi, jika dalam satu soal memuat semua operasi ini, maka yang kita kerjakan pertama sekali adalah yang di dalam kurung. Jika tidak ada kurung, maka kita selesaikan dulu pangkat ataupun akarnya. Begitupun seterusnya. Jadi kita lihat di soal ini, tingkat tertinggi dari operasi, yaitu ada perkalian ya, selainnya tambah dan kurang. Jadi kita selesaikan dulu perkalian ini. Kita tulis dulu di sini. Kemudian kita kerjakan dulu perkaliannya. 8 dikali 9 itu 72 ya. Kemudian kita lihat operasinya tinggal kurang dan tambah ya. Kita lihat di sini. Tambah dan kurang dia setara. Jadi, kita langsung bisa mengoperasikannya. 4 dikurang 5, ditambah 6, dikurang 7, ditambah 72, dikurang 10, itu hasilnya 60. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D, 60. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, kita pahami dulu soalnya. Hanif memiliki banyak sekali mainan berbentuk segitiga sama sisi, yang semua sisinya berukuran satu satuan. Hanif menata mainan tersebut menjadi daerah berbentuk segi 6 beraturan. Banyaknya segitiga yang dibutuhkan Hanif untuk membuat segi 6 beraturan yang memiliki keliling 60 satuan adalah titik-titik. Jadi, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu bentuk dari segitiga sama sisi. Jadi, inilah bentuk segitiga sama sisi ya. Yang dikatakan segitiga sama sisi, semua sisinya berukuran sama ya. Jika di sini dikatakan ukurannya satu satuan, maka semua sisinya adalah satu satuan. Kita anggap saja panjang sisinya adalah 1 ya. Yang kanan 1, yang kiri 1, yang bawah juga 1. Kemudian kita lihat lagi, ada bangun datar lain, yaitu segi 6 beraturan. Nah, segi 6 beraturan kita ilustrasikan seperti ini. Jika dikatakan segi 6 beraturan, maka ada 6 sisi yang ukurannya sama ya. Makanya disebut segi 6 beraturan. Jadi, di dalam soal ini dijelaskan bahwa Hanif memiliki banyak mainan yang mainannya ini berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian, Hanif ingin menata mainan yang berbentuk segitiga sama sisi ini menjadi bentuk segi 6 beraturan seperti gambar ini ya. Dengan cara disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk segi 6 yang memiliki keliling 60 satuan. Jadi, segitiga ini akan kita tutupi di segi 6 beraturan ini sampai penuh ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa segitiga sama sisi yang dibutuhkan untuk menutupi semua segi 6 ini yang memiliki keliling 60 satuan? Caranya, yang pertama sekali kita bagi dulu segi 6 beraturan ini menjadi 6 daerah yang sama besarnya atau sama luasnya. Cara baginya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ada 6 daerah yang ukurannya sama ya. Nah, kemudian diketahui dalam soal bahwa segi 6 beraturan ini memiliki keliling 60 satuan. Yang namanya keliling itu adalah jumlah semua sisinya ini ya. Jadi, karena semua sisi dari segi 6 beraturan ini sama panjangnya dan berjumlah 6, sedangkan keliling totalnya adalah 60 satuan, maka kita bisa menentukan panjang dari sisi segi 6 beraturan ini dengan cara tinggal kita bagikan saja keliling 60 satuannya dengan 6 sisi dari segi 6 beraturan ini ya. Jadi 60 dibagi 6 itu hasilnya 10. Maka setiap sisi dari segi 6 ini panjangnya adalah 10 satuan. Jadi
Panjang setiap sisi dari segi 6 beraturan ini adalah 10, sedangkan panjang dari sisi segitiga beraturan ini adalah 1. Jadi, segitiga sama sisi ini akan kita letakkan pada salah satu daerah dalam segi 6 beraturan ini ya. Kita letakkan di sini saja. Jadi, bentuknya adalah seperti ini. Untuk barisan pertama ada 10 segitiga sama sisi. Karena sisi dari segitiga ini adalah 1, sedangkan setiap sisi dari segi 6 beraturan ini adalah 10. Jadi, bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk baris pertama, ada 10 segitiga yang berwarna biru ini ya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan kita lihat di tingkat yang kedua, itu berkurang 1. Sehingga ada 9 segitiga yang berwarna biru ini ya. Begitu juga setiap naik satu tingkat ke atas, maka segitiganya akan berkurang 1 sampai dia tersisa satu segitiga yang berwarna biru ini. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Untuk satu daerah ini atau satu bagian ini, segitiga yang berwarna biru bisa kita hitung 10 yang merupakan barisan pertama ditambah dengan 9 yang merupakan barisan kedua atau tingkat kedua ini, kemudian ditambah dengan 8 sampai ditambah dengan 1 yang paling atas ini ya. Nah, bisa kita hitung, tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 55. Kita perhatikan segitiga yang berwarna putih yang menghadap ke bawah ya. Bisa kita hitung untuk baris pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, segitiga yang berwarna putih yang menghadap ke bawah, untuk tingkat pertama ada 9 buah. Kemudian untuk tingkat kedua, sama seperti segitiga yang berwarna biru, berkurang satu segitiga, sehingga berjumlah 8, kemudian di atasnya lagi berjumlah 7, sampai tinggal satu segitiga berwarna putih yang menghadap ke bawah. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk segitiga yang berwarna putih, baris pertama ada 9 ya, kemudian baris kedua ada 8, berkurang 1, sampai dengan kita tambahkan 1 ya. Karena untuk tingkat terakhirnya hanya ada satu bagian segitiga. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah 45. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung ada berapa segitiga untuk satu daerah ini. Caranya tinggal kita jumlahkan saja segitiga yang berwarna biru dengan segitiga yang berwarna putih. Jadi 55 ditambah 45 hasilnya 100. Jadi untuk satu daerah ini kita perlukan 100 segitiga sama sisi untuk menutupi area ini. Karena kita telah mengetahui berapa jumlah segitiga untuk menutupi satu daerah ini, maka kita bisa menghitung ada berapa segitiga yang mencakup seluruh segi 6 beraturan ini. Caranya, tinggal kita kalikan saja 100 dengan 6. Karena kita telah membagi segi 6 beraturan ini menjadi 6 daerah yang sama besar, yang setiap daerahnya itu memuat 100 segitiga. Jadi tinggal kita kalikan dengan 6 saja. 6 dikali 100, hasilnya 600. Maka membutuhkan 600 segitiga sama sisi ini untuk membentuk segi 6 beraturan yang kelilingnya adalah 60 satuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, kita pahami dulu soalnya. Diberikan pola bilangan berikut. Contoh di atas adalah pola sampai baris ke-5. Jika pola tersebut dilanjutkan sampai baris ke-10, maka jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke-10 adalah titik-titik. Jadi, pola ini adalah segitiga Pascal. Di mana segitiga Pascal ini sebenarnya dia berpola ya. Nah, polanya dimulai dari baris ketiga ini. Pola bilangannya adalah setiap bilangan itu merupakan jumlah dari bilangan yang ada di atasnya. Nah, contohnya 2 ini merupakan jumlah dari 1 ditambah 1, itu hasilnya 2. Sedangkan 3 ini merupakan hasil dari 1 ditambah 2, yaitu 3 ya. Dan seterusnya. Kemudian di segitiga Pascal, untuk area sebelah kiri dan sebelah kanannya ini harus 1, tidak boleh diganti dengan angka yang lain ya. Jadi untuk pola ini yang tersedia hanya 5 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Sedangkan yang ditanyakan adalah baris ke-10. Jadi caranya kita hitung dulu jumlah dari baris-baris ini. Baris yang pertama adalah 1, baris kedua
Kita jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Baris ketiga, 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Baris keempat, 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 8. Sedangkan baris kelima, 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 16. Dari sini, jika kita lihat, sebenarnya ada hubungan antara bilangan 1 dengan bilangan yang lainnya. Bilangan ini, jika kita perhatikan, merupakan bilangan dari hasil perpangkatan 2 atau perkalian 2 dengan dirinya sendiri. Contohnya 1 ini adalah 2 pangkat 0, sedangkan 2 ini adalah 2 pangkat 1. Sedangkan 4 ini adalah 2 dipangkatkan dengan 2. 8 merupakan 2 pangkat 3, sedangkan 16 merupakan 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat ada pola pangkatnya, yaitu dari 0 berurutan 1, 2, 3, 4. Jika kita lihat pada baris pertama itu pangkatnya 0, sedangkan pada baris kedua itu pangkatnya 1, pada baris ketiga itu pangkatnya 2. Jadi untuk setiap baris pangkatnya pasti berkurang 1 dari urutan barisnya ya. Nah seperti ini, baris ketiga pangkatnya adalah 2 berkurang 1. Jadi, bisa kita tulis polanya seperti ini. Nah, untuk polanya adalah 2 n dikurang 1, di mana n itu adalah urutan barisan, seperti yang kita bahas tadi. Rumus pola ini bisa kita gunakan untuk mencari jumlah dari barisan apa saja. Contohnya, nah kita cari baris kedua. Ini sudah ada ya baris kedua. Kalau dijumlahkan kan hasilnya 2 nih. Nah, 2. Kita cek nih. Baris kedua, maka n-nya kan kita ganti menjadi 2 karena baris kedua. Maka 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Maka benar jawabannya 2 ya. Kemudian dari sini kita bisa langsung menghitung baris ke-10. Dengan cara kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus pola ini. 2 pangkat n kurang 1. N-nya kan urutan barisan. Jika kita cari baris ke-10, tinggal kita ganti saja n ini dengan 10. 10 kurang 1, 9. Maka baris ke-10 adalah 2 pangkat 9. Tinggal kita hitung saja 2 pangkat 9. Kita kalikan 2 sebanyak 9 kali. 2 dikali 2 dikali 2 sampai 9 kali. Jadi dari sini kita bisa dapatkan hasilnya adalah 512. Jadi 2 pangkat 9 itu hasilnya 512. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B, 512. Semoga siswa sekalian paham dengan pembahasan kita ini ya. Kuncinya adalah kita harus pahami dulu soal yang ada. Baiklah, hanya sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.